Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Muhammad Nursid dengan NIM 246151052. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membaca kritis yang baik dan benar, sehingga kita tuh bisa memahami bacaan tersebut dengan lebih baik daripada menggunakan cara membaca yang biasa. Nah, dengan kali ini kita akan menggunakan buku ini ya, Menguasai Coding di Era Society 5.0 yang ditulis oleh Muhammad Agung Suryaningrat ya. Yang langkah pertama dari membaca kritis yaitu adalah kita tuh harus menetapkan tujuan kenapa kita tuh membaca buku ini atau bacaan tersebut. Nah, tujuan daripada membaca buku ini saya ya itu adalah sehingga saya tuh ngerti kenapa tuh kita tuh harus mempelajari coding di era Society 5.0. Nah, langkah kedua kita tuh harus membacanya dengan baik. Nah, saya kali ini akan membaca di bagian halaman 22 ya. Definisi dan pengertian coding. Coding adalah proses menulis instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Instruksi ini dibuat dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Coding merupakan fondasi dari pengembangan perangkat lunak, aplikasi, hingga sistem berbasis akal imitasi. Dalam proses coding, programmer menggunakan bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengolahan data, pengembangan algoritma, atau pembuatan antarmuka pengguna. Nah, di sini juga dijelaskan menurut Kernighan dan Ritchie tahun 1988, coding adalah komunikasi antara manusia dan mesin melalui bahasa yang digunakan dengan aturan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa coding bukan hanya tentang menulis instruksi, tetapi juga tentang berkomunikasi dengan komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini juga dijelaskan peran coding dalam teknologi masa kini, salah satunya yaitu otomatisasi proses. Dalam dunia manufaktur, robotika yang digunakan untuk jalur perakitan didasarkan pada kode mengontrol operasional mereka. Misalnya di pabrik Tesla, algoritma berbasis Python digunakan untuk mengontrol produksi kendaraan listrik. Hal ini memungkinkan proses produksi yang lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Nah, langkah ketiga itu kita tuh harus mengidentifikasi gagasan utama dan argumen penulis. Nah, dari bacaan ini yang saya baca tadi, gagasan utama yang saya mengerti yaitu coding itu bahasa komunikasi antara manusia dengan komputer. Lalu argumen penulis itu coding menjadi dasar untuk memanfaatkan teknologi di era yang sekarang. Nah, langkah keempat membaca kritis yaitu menilai keakuratan dan keandalan informasi. Tadi di sini juga mengutip menurut Kernighan, Ritchie itu sudah menjadi validitas keakuratan karena dia mencantumkan sumber dari tokoh terkenal lainnya. Nah, langkah yang kelima yaitu kita tuh harus menganalisis sudut pandang dan tujuan penulis. Sudut pandang penulis adalah di sini mendukung pentingnya coding dalam era yang sekarang. Tujuannya itu meyakinkan pembaca bahwa coding itu penting loh, keterampilan esensial di era Society 5.0. Nah, langkah keenam itu membandingkan dengan pengetahuan atau sumber yang lain. Kalau dibandingkan dengan Kominfo ya, Kominfo, artikel dari Kominfo atau kursus online dari Kominfo, coding itu juga selalu ditekankan sebagai keterampilan abad 21. Jadi pendapat buku ini sejalan dengan sumber yang lain. Nah, langkah ketujuh itu menyimpulkan dan memberikan penilaian. Nah, kesimpulannya coding itu bukan hanya sekedar bahas keterampilan teknis, tapi juga bekal penting di dunia modern yang sekarang. Saya menilai penulis ini menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga kita tuh bisa memahaminya. Lalu ya langkah ke-8 itu adalah merumuskan tanggapan dan kritik. Tanggapan saya mengenai buku ini adalah buku ini tuh bagus, tetapi alangkah lebih baik ya ada contoh codingnya yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, segitu cara-cara langkah-langkah membaca kritis yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.